Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran di minggu ke-12, yakni terkait volcanic ash dan gas detection. Sebelumnya saya mohon maaf gitu ya, karena harus mundur sampai 2 hari. I have something to do on Monday, so ya semuanya jadi bergeser gitu ya. Jadi nggak hanya kelas kalian, kelas yang lainnya yang lain juga. Jadi langsung aja untuk pembahasan kali ini. Kita akan ngomongin overview dari volcanic ash. Dia terkait aviation related, kemudian health issue, kemudian detection method atau tekniknya, ini adalah main core-nya, dan kemudian the new one is bring theory into the practice. Saya nggak bermaksud untuk menggantikan kelas praktikal, saya hanya menambahkan yang mungkin tidak di cover di kelas praktikal, tapi kalau memang di cover berarti nggak apa-apa, jadi kalian belajar 2 kali. Jadi seperti itu, langsung aja. Nah, berdasarkan paper ini bagus banget, saya merekomendasikan kalian untuk membaca. Jadi ini review paper terkait volcanic ash deteksi menggunakan satelit tahun 2020, masih baru banget, Mei atau April gitu dia baru publish. Tapi memang ini ditulis sama orang geologi gitu ya, orang geologi, jadi bukan orang meteo, cuman kita masih bisa mendapatkan informasi di sana. Nah, dari paper tersebut gitu ya, bahwa pemanfaatan remote sensing terutama satelit untuk volcanic eruption itu tuh bisa untuk beberapa kasus gitu ya. Bisa untuk mengetahui ground deformation, kemudian gas emission, thermal emission, ice emission, kemudian eruptive activity sama eruption itu sendiri. Cuman karena ini terlalu geologi banget, maka kita hanya fokus di gas emission sama ice emission gitu ya. Ice emission. Kenapa sih kita bisa menggunakan itu gitu ya? Karena fenomena-fenomena ini gitu ya, itu tercapture sama remote sensing, terutama satelit, dan itu bisa dilihat dari various spektrumnya, dari microwave to UV, including visible dan infrared. Meskipun kita lebih fokus di sini gitu ya, antara antara UV sama infrared gitu ya, nggak yang sampai ini kayak gitu. Jadi kita masih bisa memanfaatkannya. Nah, kemudian ngapain sih kita itu perlu mengidentifikasi volcanic ash gitu ya? Mengapa dia itu terkait sama aviation hazard sih gitu ya, bencana terhadap aviasi gitu ya. Ini ada quote-nya si Engen, nggak tahu saya bacanya gimana gitu ya. Ash clouds are not an everyday issue and they don't provide frequent hazard, but if encountered, volcanic ash can spoil your entire day. Jadi memang dia nggak frequent, tapi once dia blow up gitu ya, dia itu ya akan menjadi bencana bagi kita. Ini adalah contoh Gunung Agung erupsi pada tanggal 4 April 2019 gitu ya. Nah, kenapa akhirnya dia berbahaya gitu ya? Nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini berdasarkan dari Kasadavel tahun 1994, setidaknya kenapa sih dia dikatakan bencana gitu ya? Pada tahun 1975 hingga 94 setidaknya ada 80 jet airplane itu rusak gitu ya. Nah, ini menyebabkan hilang kendali di mesin powernya gitu ya. Nah, akhirnya putting at severe risk of passenger. Jadi ya kan kita sebagai penumpang was-was gitu ya. Makanya di sini digaris bawahi bahwa yang pertama itu untuk safety purpose gitu ya, jadi untuk keselamatan passenger. Kemudian yang kedua, karena rusak ini gitu ya, the repair and replacement itu sampai 200 juta. Maka alasan yang kedua itu adalah cost gitu ya, karena biayanya mahal. That's why dia dikatakan hazard untuk aviation. Yang pertama karena safety, yang kedua karena memang mahal. Kemudian selain itu gitu ya, ketika kalian nanti aviasi gitu ya, pada dalam dunia penerbangan, kenapa akhirnya meteorologi itu menjadi penting, terutama untuk yang ini terkait dengan volkanik gitu ya. Meskipun nanti kalian mungkin akan mendapatkan informasi yang lebih di mata kuliah penerbangan, cuman di sini gitu ya, kenapa sih akhirnya volcanic ash itu perlu dikonsiderasi? Karena ketinggian dari kolom erupsi ini gitu ya, kolom erupsi ini itu bisa terdispersi dan dia membawa abu vulkanik gitu ya. Abu vulkanik mengikuti arah angin. Jadi kayak gini, ini mengikuti arah anginnya gitu kan. Itulah kenapa waktu saya dinas di Bali dulu, waktu Gunung Raung
meletus gitu ya, beberapa Gunung Raung apa Gunung Agung saya lupa gitu, sampai Bandara Ngurah Rai itu ditutup gitu. Itu kayak saya dinas itu ampun deh gitu ya, diteleponin mulu kapan bandara dibuka. Karena apa? Memang nggak kelihatan di bagian bawah karena kan kita tinggalnya di sini ya, manusia gitu ya. Cuman ledakannya ini kan beberapa kilometer ke atas gitu secara vertikal. Nah ini kan berbahaya tuh untuk si aviasi. Nah kemudian kolomnya ini dia naik gitu kan. Nah ini di bawahnya kelihatan kecil, cuman akhirnya karena angin di bagian atas itu kan lebih kencang gitu ya, makanya dia terdispersi. Nah kemudian konten dari fine ash itu sendiri gitu ya, yang tersuspend atau mungkin dia bercampur dengan atmosfer itu, nah itu kan itu bisa sampai beberapa kilometer gitu ya sebarannya. Nah kemudian durasinya juga gitu ya, durasi dari ini itu bertahan di atmosfer itu cukup lama, apalagi kalau sudah kontak sama water vapor dan menyebabkan ash cloud gitu ya, ash cloud. Nah ini adalah gambar dari power engine yang dia kena ash gitu ya, ketika dia sudah kontak dengan debu vulkanik kayak gitu. Nah ini primary cause-nya itu kan kalau orang aviasi itu biasanya yang paling takut itu ketika take off sama landing. Cuman karena karena adanya abu vulkanik ini, bahkan in flight aja gitu ya, itu juga sangat berpengaruh gitu. Makanya dia perlu dinotis atau dikonsiderasi gitu ya, karena dia bisa merusak misal interior engine fans gitu ya, karena dia vulkanik itu juga abrasif dan korosif gitu ya, makanya engine komponen itu bisa terdestroy. Nah ini adalah contohnya gitu ya, ketika mesin jet turbinnya dia kontak sama volcanic ash. Nah kemudian gitu ya, ini adalah jenis-jenis dari erupsinya gitu. Saya nggak akan menjelaskan lebih detail lagi. Kalian bisa melihat bahwa dia itu antara 2 km hingga sampai 50 km secara vertikal gitu ya. Nah kalian bisa bayangkan gitu ya, bahwa large passenger plane itu bisanya itu kurang dari atau 12 km. It means gitu ya, berapapun dia pesawat itu naik kan tergantung dari jarak juga ya, ketinggian itu. Berapapun dia, kalau ada letusan pasti akan melewati si volcanic ash ini gitu ya, sebaran volcanic ash itu. Itulah kenapa akhirnya dia penting untuk dikonsiderasi, berapa sih ketinggiannya, kemana dia sebarannya dan sebagainya. Nah kemudian ini, is the volcanic really matter to be considered? Mau tidak mau iya gitu ya, karena kita tinggal di ring of fire, kita tinggal di daerah dengan begitu banyak volkanik gitu ya, gunung berapi, bahkan di sepanjang lempeng ini isinya gunung api semuanya gitu ya, sampai sini. Dan ini adalah ini kan jalur untuk penerbangan gitu ya, mau nggak mau kalau mereka meletus atau apa gitu ya, erupsi, pasti akan terdampak di flightnya gitu ya, karena resiko kita tinggal di ring of fire. Nah, who is responsible for the warning gitu ya, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pembuatan warning? Ya Sadly said emang bukan kita gitu ya, kita itu ikut VAAC-nya Darwin gitu. Cuman nanti sebagai orang penerbangan kita juga mesti tahu gitu ya, ada apa sih di sana gitu ya. Contohnya seperti apa sih dokumennya gitu ya. Nah ini adalah contoh dari warning yang dikeluarkan sama Darwin ketika ada volcanic ash. Ini adalah yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2020. Jadi ada 4 gunung yang setidaknya dia mengeluarkan debu vulkanik, yakni Dukono, Semeru, Sinabung, dan Lewotolo. Saya nggak tahu Lewotolo ini di mana, tapi nanti kita akan lebih ini terkait Dukono gitu ya. Oke, nah ini adalah bentuk dari grafikalnya. Nah ini nanti yang akan dikasih ke pilot-pilot itu gitu ya, bahwa ini loh sebarannya sampai sini kayak gitu. Nah ini taunya dari mana gitu ya, ya dari deteksi menggunakan satelit. Nah itu terkait aviation related. Kemudian terkait health issue gitu ya, efek dari volcanic ash terhadap human health itu bagaimana gitu ya. Setidaknya dia mengganggu respiratory system. Ketika kalian menghirup volcanic ash
pada jumlah tertentu, dia akan berpengaruh terhadap sistem pernafasan kalian. Kemudian terhadap eye gitu ya, mata itu jadi panas, pedih gitu ya, iritasi, apalagi kalau kalian pakai kontak lens itu kan cepat kering. Kemudian skin irritation gitu ya, iritasi ke kulit. Kemudian selain itu tidak hanya health tapi juga human gitu ya, mechanical effect and material loss. Karena apa? Ini adalah contohnya gitu ya, ketika ada debu vulkanik yang jatuh banyak banget di permukaan gitu, nah dia bisa merusak corpse, atau mungkin kalau rumah kalian nggak didesain untuk bisa menahan sesuatu yang berat gitu ya, ketika tiba-tiba ada debu vulkanik yang luar biasa banyak gitu kan, jadinya berat, bisa jadi roboh gitu ya. Saya masih ingat waktu itu Semeru itu cukup jauh dari rumah saya yang di Jawa Timur gitu ya, cuman waktu dia arahnya ke arah timur gitu ya, saya masih ingat banget itu rumah rasanya debu gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian juga mengalaminya, jadi gitu ya. Jadi many more damage. Itulah kenapa volcanic ash detection itu perlu gitu ya, baik emisi baik ash emission maupun gas emission. Nah, terlebih khususnya untuk SO2 gitu ya. Kenapa sih harus SO2 gitu ya? Padahal banyak gas yang lain gitu ya. Ya memang banyak gitu ya. Ini ada CO2, kemudian ada HCl gitu ya, cuman terkhusus untuk SO2 gitu ya. Kenapa sulfur dioksida? Karena dia bisa membuat ya perut sakit, respiratory and bone disease gitu ya. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap gigi gitu. Nah, kemudian SO2 juga berpengaruh terhadap acid precipitation, dan yang terakhir itu terkait sama destruction of land by volcanic fallout. Cuman nanti banyak gitu ya, kenapa sih akhirnya SO2 itu dijadikan konsiderasi, kenapa akhirnya kita get into sana, termasuk nah ini adalah termasuk among the gases. Why do we put more focus on SO2 gitu ya? Karena berdasarkan papernya si Poland gitu ya, SO2 itu adalah the most commonly measured volcanic gas from space gitu. Jadi meskipun tadi banyak gas-gasnya gitu ya, tapi yang paling banyak bisa dideteksi itu adalah SO2. Kemudian SO2 sendiri itu di atmosfer itu kan relatif low backgroundnya. Kayak misal CO2 ada gitu ya, CO2 ada, tapi kan CO2 itu nggak hanya dihasilkan dari volcanic ash. That's why agak susah untuk membedakan ini hasil dari volcanic atau enggak, karena emang CO2 secara background di atmosfer itu sudah banyak gitu, makanya susah untuk distinguish gitu ya, untuk dibedakan. Sedangkan kalau SO2 itu relatif low gitu ya, jadinya mudah untuk dideteksi. Kemudian yang ketiga gitu ya, SO2 absorbs radiance in UV, IR, dan microwave. Itulah akhirnya kenapa dia bisa digunakan. Ini adalah contoh ketika Gunung Agung meletus pada tanggal 26 November 2017 gitu ya. Nah, ini dideteksi dari sensor OMI bahwa ini kan Gunung Agungnya di sini gitu ya. Konsentrasinya paling banyak ke daerah Lombok karena mungkin anginnya arahnya ke arah timur gitu ya. Jadi anginnya ke arah timur, makanya dia paling banyak ke Lombok gitu. Jadi tahu ya kenapa akhirnya SO2 sih yang dia lebih difokuskan untuk deteksi. Nah, ini adalah satelit untuk mendeteksi atau mengkarakterisasi emisi gas gitu ya. Ada banyak banget dan dia masih banyak yang beroperasi hingga saat ini. Cuman gitu ya, yang paling baru dan yang paling high res gitu ya, sampai 3,5 km, yakni adalah Sentinel gitu ya, Sentinel 5P dengan sensornya tropomi, dan ini nanti yang akan bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi SO2 gitu ya. Secara khusus SO2 yang dideteksi menggunakan Sentinel. Sentinel ini adalah single satellite mission. Dia itu membawa tropomi instrumen. Dia itu polar gitu ya, orbitnya dia polar. Ini orbitnya adalah polar, dan kemudian sun synchronized, jadi dia mengikuti matahari, dan dia daily coverage dan selalu pada pukul 13.30 di waktu
daerah tersebut gitu ya. Jadi scanningnya itu selalu jam sekian gitu. Kemudian sweatnya dia mencakup 2.600 km. Jadi dalam satu hari itu dia bisa cover semuanya meskipun dia polar gitu ya. Dia memiliki 8 different spectral band. Dan kemudian produknya itu setidaknya ada 6 gitu ya. Nitrogen dioksida, ada ozon, kemudian ada metan, sulfur dioksida, ada karbon monoksida sama formaldehyde. Saya nggak ngerti ini apa gitu ya. Nah, karena kita fokusnya di sini, makanya kita bisa memanfaatkan deteksi dari Sentinel ini untuk mengetahui sebaran si SO2 gitu ya, terkait dengan volcanic ash. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan prinsip gitu ya, prinsip dari deteksi atau teknik yang digunakan untuk deteksi volcanic ash. Aduh, sorry banget ya, ini berisik banget. Jadi mostly yang biasa digunakan itu adalah satelit dengan panjang 10 hingga 12 gitu ya. Terlebih khusus kalau kita menggunakan Himawari, kita bisa menggunakan antara 10 sama 12,3 kayak gitu. Nah, prinsipalnya adalah karena antara dua band ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda antara absorption sama scattering gitu ya. Makanya kita memanfaatkan ini. Nah, itu cukup gampang, tinggal dikurangin saja gitu ya. Kalau misal nilai gitu ya, nilai dari difference gitu ya, brightness temperature difference-nya gitu ya. Kalau 10,4 itu jauh lebih besar atau artinya positif gitu, ini artinya adalah meteorological cloud. Sedangkan kebalikannya kalau dia negatif, artinya yang BTD dari kanal 12,3 ini lebih besar, artinya negatif gitu ya, maka itu dianggap sebagai volcanic ash. Jadi prinsipalnya gampang aja gitu ya untuk deteksi si volcanic ash ini. Meskipun gitu ya, Prata tahun 2009 melakukan review gitu ya, bahwa banyak cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi volcanic ash. Jadi nggak hanya menggunakan band tadi gitu ya, band 10 sampai 12 atau 11 sampai 12, tapi juga ada yang sampai TVAP gitu kan. TVAP. Jadi seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan setidaknya 3 metode yang paling umum digunakan hingga detik ini gitu ya. Ya, hingga detik ini, yakni ini split windows punyanya Prata, kemudian TVAP, dan yang terakhir tahun 2012 yakni RGB. Jadi kayak gitu. Nah, ini yang pertama gitu ya. Ini punyanya Prata tahun 1898, yakni split window atau reverse absorption. Dia memanfaatkan kanal dengan panjang gelombang 10 hingga 12 mikrometer kayak gitu. Nah, karena the long wave IR region ini relatively weak gitu ya, lemah terhadap gas absorption, makanya dia useful gitu kan untuk dipakai. Nah, kemudian karena band ini gitu ya, dia cukup transparan terhadap ice cloud gitu ya, berkebalikan dengan meteorologi cloud, makanya dia dinamakan reserve absorption gitu ya, makanya dia dapat digunakan kayak gitu. Nah, dan dia nggak rely on nggak bergantung gitu ya, nggak bergantung dengan matahari karena dia IR gitu ya. IR kan temperatur udah tahu lah kalian gitu ya, makanya dia bisa whole day deteksi kayak gitu. Nah, meskipun di next generation geostationary satellite gitu ya, kalian punya banyak pilihan untuk panjang gelombang ini gitu ya. Ini kan tahun 1898 masih coarse banget dan nggak begitu banyak kanalnya, makanya dia menggunakan kanal ini gitu ya. Jadi kalau 10 itu yang terkait dengan meteorological cloud, dan yang 12 ini terkait sama ash kayak yang tadi prinsipalnya gitu ya. Tinggal di ekstrak aja, di substrak aja, dikurangin aja gitu ya. Misal T4 ini adalah band keempat, panjangnya 10,8, sama T5 ini yang 12 mikro gitu ya. Jadi kalau negatif gitu ya, nah ini adalah contoh dari papernya itu. Jadi kalau negatif berarti volcanic ash, kalau positif berarti dia cloud gitu ya. Nah, karena ini nilainya negatif, makanya dia dianggap oh ini loh yang dia
volcanic ash kayak gitu, karena tahun 1898 gitu ya, jadi nggak begitu advance banget secara data dan sebagainya. Dan ini adalah contoh untuk Gunung Galunggung di Jawa gitu ya, yang digunakan untuk study case-nya si Pratang. Kemudian tadi split window, sekarang ada yang namanya TVAP. Namanya juga TVAP, 3 band volcanic ash product, berarti dia ada 3 band yang digunakan instead of 2, karena tadi kan 2 ya. Motivasinya apa gitu ya? Motivasinya adalah karena split window gitu ya. Split window itu kadang gagal untuk deteksi volcanic ash gitu ya, terutama untuk yang erupsinya itu kecil, for smaller eruption gitu lah. Nah, kemudian ada juga environment yang perlu dikonsiderasi gitu. Contohnya gitu ya, dalam beberapa jam ke depan gitu ya, volcanic ash ini dia akan kontak dengan water vapor di atmosfer kan. Nah, akhirnya dia membentuk volcanic cloud. Nah, kalau kayak gini gitu ya, ini akan susah didiskriminasi mana sih yang dia meteorological cloud, mana yang volcanic cloud. Dia mungkin oke ketika pertama kali erupsi, tapi ketika dia sudah beberapa jam ke depan sudah kontak dengan water vapor, dia kan sudah menjadi senyawa yang berbeda gitu ya. Makanya kalau menggunakan 2 band tadi itu agak susah. Jadi motivasinya seperti itu. Kemudian yang kedua gitu ya, di tropik utamanya, di tropical kayak kita gitu ya, di tropis itu moisture contentnya jauh lebih banyak gitu ya, makanya akan susah untuk mengetahui keberadaan volcanic ash. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, ini meskipun jarang banget gitu ya, nah kalau nilainya negatif gitu, terus kemudian ada daerah yang dia tertutup salju abadi atau mungkin ya tertutup ice coverage gitu ya untuk waktu yang lama, maka nilai negatif ini nyaru antara nilai nilai dari brightness temperatur si landnya atau dia volcanic ash-nya gitu ya. Oleh karena itu akhirnya ditambahkanlah yang namanya shortwave IR, karena tadi kan dia long IR gitu ya 10-12, maka ini ditambahkan dengan shortwave IR gitu ya di TVAP. Ini adalah full equation-nya gitu ya. Jadi C ini adalah konstanta. Ini nilainya biasanya 60, dapat dari mana? Sebenarnya ini di papernya tuh dijelaskan dia menggunakan PCA gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa nilai yang diujikan dan kemudian yang paling cocok itu ini ketika C-nya itu 60, kemudian M1-nya 10 dan M2-nya itu 3. Jadi seperti itu. Nanti tinggal di-replace aja. Tapi kalau mungkin kalian merasa oh nilai ini nggak sesuai, itu boleh, makanya selalu update gitu kan research gitu ya, karena sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian T5-nya ini adalah band 12, T4-nya itu adalah band 10,8. Nah, yang baru ini adalah ini SWIR gitu ya. Dia menggunakan 3,8 mikrometer. Cuman ini kan di papernya si Elrod ini kan tahun 2003. Pasti ini berbeda dengan yang sekarang kita punya shortwave IR gitu ya. Makanya disesuaikan dengan satelit kita. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari si Elrod. Jadi dia B-nya ini adalah TVAP temperatur outputnya gitu. Nah, outputnya itu adalah 0 sampai 255. Nah, kalau dia pakai bit, jumlah bit yang 256 bit gitu ya, 256 level. Terus kemudian kalau dia pakai black and white, pasti yang 255 ini putih kan. Nah, akhirnya dia dari sini dia mengkonsiderasi bahwa minimum value untuk dia dikatakan ada volcanic ash itu kalau dia nilainya 60 sampai 100. Jadi udah mulai ke putih-putihan gitu ya, ke putih-putihan. Jadi bisa dibedakan dengan cloud. Nah, kalau dia thick atau cukup tebal gitu ya, itu nilainya antara 200 sampai 255. That's why di sini nomor 1 dikatakan ash karena dia putih banget. Jadi dia antara sekitar 250-an gitu ya. Makanya metode ini dianggap cukup efektif gitu karena memasukkan konsiderasi tadi gitu ya, shortwave IR yang dia sensitif terhadap moisture content.
Kemudian yang terakhir ini adalah RGB Composite gitu ya. Jadi dia mengassign beberapa satelit untuk dijadikan RGB color kayak gitu. Motivasinya apa? Sama gitu ya. Karena split window gitu ya, metode yang dicetuskan sama si Prata itu terlalu kuat gitu ya, stronger as signal gitu, dan kadang itu nggak sesuai dengan konsentrasi si asnya gitu ya. Nilai yang kecil tadi, yang negatif tadi, belum tentu dia itu terkait sama konsentrasi S-nya yang tinggi, bisa saja gitu ya, karena partikelnya kecil-kecil gitu ya, si S partikel, makanya nilainya negatif. Kemudian negatif signal itu juga bisa karena low level inversion gitu ya. Low level inversion terkait dengan tidak stabilannya atmosfer, bukan karena dia pure volcanic ash. Itu awalnya kenapa RGB gitu ya. Nah, ini bisa dibaca punyanya Millington tahun 2012. Nah, pada Millington itu gitu, dia menggunakan perbedaan antara kanal 12 sama kanal 10,8 itu jadikan red gitu ya. Kemudian perbedaan antara 10,8 sama 8,7 jadikan green, dan kemudian kanal 10,8 dijadikan blue. Karena kenapa dia mengassign seperti ini? Karena ternyata nilai ini cocok ketika diaplikasikan untuk mengetahui erupsi gunung yang ini, namanya saya nggak ngerti bacanya, tahun 2010 gitu ya. Nah, akhirnya ketahuan gitu ya, dari kombinasi 3 warna ini volcanic ash itu cenderung warnanya orange atau pink color gitu ya. Cuman di situ dia notice gitu ya, bahwa penggunaan BT 10,8 sama 12 itu agak variabel atau sensitif gitu, makanya butuh research lebih lanjut. Oleh karena itu gitu ya, disesuaikan dengan Himawari kanal gitu ya, dengan kanal Himawari, maka rate-nya itu dia adalah perbedaan antara IR sama I2, di mana IR itu adalah kanal 10,4 dan I2 itu 12,3. Greennya itu perbedaan antara short wave infrared, dia 3,9, dan kemudian I4 dan kemudian blue-nya itu adalah yang short wave IR gitu ya. Nah, ini cukup ini gampang sih gitu ya, kalian bisa tinggal assign di satelit gitu ya, makanya saya nggak akan ngomong lebih banyak terkait ini gitu ya, mungkin kalian akan diajari sama Pak Adit gitu. Ini adalah contohnya gitu ya, ketika kita mengassign kanal ini, kanal S1, S2 dan I4 gitu ya, maka bisa diketahui pada tanggal 21 Juli 2015 dia ada erupsi gunung Raung kayak gitu di wilayah Jawa Timur. Ini adalah volcanic ash-nya gitu ya. Cuman untuk yang small ini agak susah dideteksi, makanya dia sensitif terhadap interpretation, jadi harus pandai-pandai untuk menginterpretasi. Oke, saatnya bring theory to the practice. Oke, untuk sesi kali ini ada yang namanya bring theory to the practice, karena kita hari ini kita belajar dua main pokok ya. Jadi pertama terkait dengan sulfur oksida, dan yang kedua itu terkait volcanic ash. Dan saya mau nyontohin yang pertama, bagaimana kita bisa tahu sebaran SO2, dan actually it's quite straightforward seperti yang saya bilang. Jadi ada satelit yang memang dikhususkan untuk air quality yang namanya Sentinel-5P, dan itu quite new gitu ya, quite new. Jadi nanti kalian bisa download dari sini gitu. Ini alamatnya search earth data nasa.gov, karena kalian mungkin belum ini, kita login dulu gitu ya. Karena saya sudah pernah login, jadi tinggal ini aja gitu ya, tinggal login. Tapi kalau kalian belum, tinggal register. It's quite fast actually, you don't have to wait until several days. It's quite fast. If you already logged in, you can see this information. If you have same tab like me, it means that you already successfully logged in. After that, you just search Sentinel-5P and SO2, and then nah, saya sarankan pilih yang level 2 gitu ya. Jadi yang ini juga cukup gampang, tinggal diklik aja, and then kalian tentukan daerah yang kalian mau
kalian pengen lakukan observasi gitu ya. Nah, karena di sini saya interestnya, saya zoom out dulu karena saya interestnya di ini, karena baru-baru itu ada yang tadi VAC-nya Darwin gitu. Jadi saya klik daerah sini. Nah, ininya agak. Nah, ini tinggal diklik aja. Klik gitu ya. Habis diklik, ini yang warna hijau ini gitu ya. Kan tinggal diklik, habis itu udah kalian cari tanggalnya gitu ya sama waktunya. Nah, ini kan setiap ini ada tanggalnya gini kan. Nah, kalau kalian udah tinggal di-download, udah deh klik aja gitu ya. Cuman emang maaf ya karena saya recordnya nggak malam jadi ada suara-suara. Nah, ini tinggal diklik aja, udah deh download gitu ya. Dan ini quiet besar sih, sekitar hampir 1 gigaan karena emang high res gitu ya. Jadi sekali shot itu gede banget, tapi nggak apa-apa gitu ya kalau yang internetnya ini. Nah, kalau udah kita pindah ke Python-nya. Ini adalah script yang sudah disediakan, dibuat sama Pak Agung. Saya cuma ngedit dikit gitu ya. Ini load modul, import netcdf gitu ya. Jadi pastikan kalian punya modul-modul ini. Kemudian ya ini untuk ngedefine parameternya. Kemudian yang ini mungkin ya yang perlu dijelaskan. Jadi ini untuk ekstrak missing value karena nggak semua ada nilainya. Jadi diekstrak. Kemudian ini dikalikan dengan 2,241 untuk dipindah menjadi DU unit. Kalian juga bisa mengalihkan dengan scalar yang kalian ngerasa cocok satuannya gitu ya. Habis itu yang value kosongnya diisi dengan 66. Habis itu tinggal deh plotting kayak gitu doang. Habis itu kita coba running. Sorry agak lama. A few moments later. Ya, jadinya seperti ini gitu ya. Jadi ini gunung Dukononya gitu ya. Dan ini sebarannya sampai sini konsentrasinya yang paling kuat. Oke, kalau sudah kita save, tinggal save aja gitu ya. Nanti udah deh kayak gitu. Setelah mengetahui konsentrasi SO2-nya, sekarang kita mencari debu vulkaniknya. Untuk kali ini sama aja sih, import modul, kemudian ini define algoritmanya gitu ya. Jadi karena kita tadi sudah belajar 3 algoritma gitu ya. Ada TVAP, ada split windows gitu ya. Nah, di sini 3 algoritma itu dimasukkan jadi satu. Jadi kok TVAP sama gitu ya. Tadi kan masih ingat ya 60 C ditambah M1 kali ini gitu ya. Nah, C-nya di sini adalah 60. Faktor korelasinya M1-nya 10, kemudian M2-nya 3. Ini dapat dari mana? Ini PCA, Principal Component Analysis. Dan sebenarnya authornya itu ngesetnya banyak gitu ya. Jadi ngetes satu persatu dan kemudian didapatkanlah konstanta ini gitu ya. Nah, ini untuk yang split window pertama antara B13 sama B15, jadi sama-sama sulfur, sama-sama untuk yang sulfida. Nah, ini quite straightforward, jadi tinggal dikurangi aja. Kalau dia kurang dari -2 maka dihitung 1, kalau lebih dia 0 gitu ya. Kemudian sama gitu ya. Kalau dia kurang dari 0 dihitung 1, kemudian ini sisanya dianggap 0 gitu ya. Terus kemudian yang ini split window yang kedua itu juga sama-sama dikurangi, tapi yang sekarang itu antara yang shortwave infrared sama yang 13 kayak gitu. Ini sama lebih dari 0 terus dihitung 1 gitu ya. Habis itu setelah di define, kemudian kalian masukkan tanggalnya, dan ini sebenarnya quite tricky karena saya nyoba beberapa kali itu nggak dapat gitu ya. Jadi memang benar sih, jadi kalau ini tuh emang harus yang benar-benar ledakan yang luar biasa. Kalau menurut saya erupsi yang memang kelihatan banget gitu ya. Akhirnya saya coba menyesuaikan dengan yang didapat, yakni Gunung Raung gitu ya. Itu tahun 2015. Saya inget banget ini waktu saya masih jadi forecaster, sampai ini ditutup, Ngurah Rai ditutup. Jadi ini yang dibutuhkan adalah saldo 7, 13 sama 15. Kalian bisa download sendiri. Nah, ini tinggal define dan open file dan sebagainya gitu ya. Nah, bedanya di sini gitu. Nah, ini tadi kan kita udah define gitu ya. Habis itu kita panggil. Nah, habis kita panggil itu kita jadikan satu semuanya. Jadi hasil dari olahan algoritma split window 1 sama 2 sama TVAP dijadikan satu gitu ya. Kan akhirnya kan tadi 1 1 1 gitu ya. Jadikannya 3. Habis itu kita filter lagi. Nah, kalau
kalau memang dia tiga-tiganya mendeteksi yang sama, maka dia dianggap ada gitu ya, makanya dianggap satu gitu. Nah habis itu kan jadi kita punya 0 sama 1 doang kan gitu. Nah satu ini berarti kalau 3 algoritma itu semua bisa, makanya di sini dinamakan multispectral bandwidth gitu ya. Habis itu udah deh kalian ngikutin ini aja, udah jadi sih gitu ya. Ini sebenarnya nggak penting sih, ini saya matiin aja. Habis itu udah di save, udah running. 2,000 years later. Finally ya, jadi pada tanggal 12 Juni jam 18 UTC terdeteksi ada sebaran abu vulkanik gitu ya ke arah Tenggara gitu, ke arah Tenggara. Jadi udah deh ketahuan gitu ya bahwa memang ada volcanic ash di sana. Oke, setelah belajar tadi bagaimana cara mengolah atau mendapatkan sebaran SO2 dan kemudian menggunakan 3 teknik tadi untuk mengetahui sebaran abu vulkanik, kita mendekati selesai gitu ya materinya. Ada open question yang bisa dijawab di kolom komentar. Yang pertama gitu ya, apa sih pentingnya menggunakan satelit gitu ya untuk mendeteksi volcanic ash gitu ya dibandingkan dengan alat atau alat observasi yang lain. Kemudian yang kedua, tadi kan udah dijelaskan tuh ini tuh bisa digunakan untuk ini bisa digunakan untuk ini gitu ya. Ada nggak sih limitasi dari volcanic detection menggunakan satelit yang sekarang? Tadi kan satelit udah bisa tuh Himawari aja resolusinya udah tinggi gitu ya, udah bisa digunakan untuk mendeteksi volcanic ash. Ada nggak sih limitasinya? Nah kalau ada gitu ya atau nggak ada, apa yang bisa diperbaiki? Ini adalah open question-nya. Oke, we come up to the summaries. Volcanic ash dan gas gitu ya perlu untuk deteksi, diidentifikasi ataupun diinformasikan karena terkait safety purpose gitu ya, keselamatan passenger sama material damage karena mahal banget gitu ya kalau suatu pesawat kena jet engine-nya itu terkena sama volcanic ash gitu. Nah, aviation hazard itu related to volcanic ash, sedangkan health issue itu terkait volcanic gas. Makanya kita ngomongin tadi SO2. Nah, tekniknya gitu ya banyak gitu, cuman yang paling umum atau yang paling banyak digunakan itu adalah split window atau TBSW gitu ya. Two band apa gitu lupa, kalian lihat aja gitu ya, two band difference temperature between two kanal gitu ya, dan utamanya dia adalah kanal 10 sampai 12 ini, tapi tergantung atau disesuaikan dengan kanal yang disediakan oleh satelit masing-masing. Kalau tadi kan beda gitu di Himawari. Kemudian ada TVAP, tri-band kanal gitu ya, yang dia itu sudah memasukkan shortwave IR atau water gitu ya, water vapor ya, pokoknya shortwave IR gitu ya. Kemudian yang terakhir itu RGB, jadi mengassign 3 kanal to different color gitu ya, dimana volcanic ash itu biasanya terlihat orange atau pinkish gitu ya. Nah terkait tadi yang sudah ada video tambahan yakni bring theory into practices gitu ya, untuk SO2 gas detection itu bisa langsung dimanfaatkan satelit Sentinel-5P yang dioperasikan mulai tahun 2017 hingga sekarang. Sensornya namanya Tropomi gitu ya, dan dia quite straightforward number. Jadi dia itu kan satuannya mol per meter persegi gitu ya. Jadi nanti kalian bisa convert ke ppm, convert ke DU units ataupun ke threshold yang bisa dijadikan informasi untuk health issue gitu ya. Jadi kalau ada sebaran SO2 berlebih gitu ya, kalian bisa tahu di mana sih gitu ya sebarannya dan berapa besarnya gitu.
Kemudian untuk volcanic ash detection itu bisa menggunakan kombinasi TVAP dan split window gitu ya. TVAP tadi dengan konstanta dan scaling factor gitu ya. Kemudian split window antara kanal IR sama shortwave IR gitu ya. Kemudian digabungkan untuk mendeteksi mana sih yang benar-benar volcanic ash mengkonsiderasi 3 metode tadi gitu ya. Dan biasanya untuk kanal Himawari dia menggunakan band 7, 13 sama 15. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian mendapatkan something new untuk dipelajari atau dipraktikkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.